Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang solusi persamaan non-linear ya. Bagian pertama. Sebelum kita mulai bagaimana cara mencari solusinya, ya, tapi sebelumnya kita akan pahami dulu apa itu persamaan non-linear ya. Jadi kalau ada persamaan non-linear berarti juga ada persamaan linear. Nah, ciri-ciri dari persamaan linear itu adalah kalau digambarkan ke dalam sebuah grafik kartesian itu selalu akan membentuk sebuah garis lurus ya. Contohnya seperti ini. Ini bentuk salah satu bentuk persamaan linear yang membentuk garis lurus kalau kita gambarkan dalam grafik kartesian ya. Jadi ciri khas dari persamaan garis lurus itu adalah ada bentuk pola khususnya y atau fx sama dengan mx plus c, di mana m ini gradiennya, koefisien garis miringnya ya. Bentuknya seperti ini. Dan ciri yang lain dari persamaan garis lurus atau persamaan linear itu adalah variabelnya. Ini variabelnya x itu tidak berpangkat ya. Jadi pangkatnya 1, x pangkat 1 atau x saja, karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Sedangkan m ini dalam gambar ini adalah min 3/5 ini ya, sebuah konstanta yang menunjukkan kemiringan dari garisnya. Kalau min itu miring ke kanan bawah, kalau plus miringnya ke kanan atas ya ini. Nah, bagaimana dengan persamaan nonlinear? Ya kebalikannya. Jadi kalau persamaan nonlinear ya selain persamaan linear. Nonlinear berarti selain linear. Artinya variabel x-nya itu kemungkinan ada pangkatnya atau hampir pasti ada pangkatnya ya. Entah itu pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian ciri yang lain, bentuk grafiknya kalau digambarkan dalam grafik kartesian tidak berbentuk lurus, bisa melengkung seperti parabolik, entah itu ke bawah atau ke atas ya, atau lengkungannya ada banyak seperti sinusoidal dan sebagainya. Nah, itu penjelasan tentang persamaan nonlinear. Atau ada juga yang tidak berbentuk kuadrat dari variabel x, tapi seperti ini. Nah, ada di contohnya ini di slide. Jadi ada sebuah osilasi sinus dalam bidang elektronika ya, di mana di sini variabelnya bukan x tapi variabelnya t atau waktu ini ya, t. Kita lihat di sini ternyata t-nya juga berada di posisi perpangkatan terhadap epsilon, jadi e pangkat min t. Berarti ini termasuk dalam persamaan nonlinear karena sudah jelas dia mengandung fungsi sinus yang grafiknya tidak lurus, ditambah lagi fungsi epsilon, perpangkatan epsilon, di mana variabelnya dipakai sebagai pangkat. Ya, itu ya ciri-cirinya. Nah, yang dimaksud penyelesaian persoalan nonlinear adalah ini. Penyelesaian di mana kita mencari titik-titik sedemikian hingga nilai fungsi itu kalau dihitung, dimasukkan nilai variabelnya, hasilnya 0 ya. Contohnya jika sebuah fx dan x-nya diisi dengan s ya, sebuah konstanta, hasilnya 0. S inilah yang dimaksud dengan solusi atau penyelesaian persamaannya. Atau kalau Anda pernah dapatkan di SMA, S itu disebut sebagai akar persamaan ya, dari sebuah fungsi, dalam hal ini fungsi x variabelnya.
akar-akar persamaan. Itu solusinya ya kalau bentuknya perpangkatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ini. Di contohnya kalau sebuah arus listrik itu diberikan ya, setelah dihitung kemudian dianalisis dan diturunkan rumus-rumusnya, didapatkan arus yang mengalir dalam rangkaian itu per satuan waktunya itu bisa dihitung dengan rumus 10 pangkat E min T sin 2 pi T, di mana T ini variabel waktunya dalam satuan detik. Kemudian dicari nilai T sedemikian hingga arusnya 2 ampere. Jadi ini dicari kapan terjadi ya, kapan itu waktunya terjadi ketika arusnya mencapai 2 ampere. Itu kapan? Itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Yang kita cari kan 2, berarti I nya sama dengan 2. Nah, ini 2 sama dengan 10E mangkat min T sin 2 pi T ya, jadi 2 atau I nya ini sama dengan 2 sama dengan ini. Kalau kita pindahkan 2 nya ke dalam persamaan menjadi minus ya, kalau melewati sama dengan jadi minus, sehingga persamaannya menjadi 10 pangkat E min T sin 2 pi T min 2 sama dengan 0. Nah, ini kan identik dengan kita mencari persamaan akar ya, untuk solusi dari persamaan nonlinear dibuat sama dengan 0. Baru setelah itu kita cari nilai T nya sedemikian hingga hasilnya kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini nilainya 0. Nah, itulah solusi dari persamaannya, sehingga ketemu nanti T nya berapa waktunya. Itu cara analisis ya, analitis yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Komputer bagaimana cara melakukannya ya. Nah, di sini ada metodenya ya. Metodenya menggunakan dua metode yang umum. Dalam metode numerik itu ada 2, yaitu metode tertutup dengan selang atau range A sampai B, dan metode terbuka di mana tidak diperlukan batasnya ya, jadi tidak ditentukan range-nya, batas nilai untuk angka yang dimasukkan ke dalam variabel persamaannya. Ya, kita mulai aja dengan yang metode solusi persamaan nonlinear untuk yang tertutup ya. Dalam mencari solusinya kita membutuhkan 2 angka sebagai batas pencarian ya. Ya, saya langsung masuk aja ke dalam contohnya di sini. Nah, ini dia. Saya langsung masuk gambarnya ya. Semisal ini adalah grafik persamaan linearnya nih, melengkung ya. Ini sebetulnya masih ada lengkungan yang tidak diperlihatkan atau terpotong ya, sehingga kemungkinan besar ini sebuah persamaan nonlinear dengan bentuk parabolik mengarah ke atas ya. Nah, titik potong antara garis yang dibentuk oleh persamaan itu terhadap garis sumbu X ini, perpotongannya, inilah solusinya yang dicari ya. Ini yang dicari, nilai angka di sini yang dicari untuk variabel X nya. Jadi dalam metode tertutup kita cari 2 buah angka A dan B, di mana kemungkinan ya, ini mencoba-coba ya, trial by error, kemungkinan antara A dan B itu ada titik di mana terjadi perpotongan antara sumbu X dengan grafik yang dibentuk oleh fungsinya. Jadi kita tentukan aja. Untuk amannya ya dicari aja yang paling jauh ya. Misalnya ini min 100 sampai 100 bisa, tapi nanti proses pencariannya menjadi lama karena dalam metode numerik pencarian akar ini dilakukan dengan iterasi atau perulangan.
Nah, ketika kita menentukan dua buah angka A dan B ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama terjadi satu kali perpotongan antara sumbu X dan grafiknya. Kemudian bisa juga 3 kali, 5 kali dan seterusnya, atau perpotongannya berupa berjumlah ganjil ya. Nah, itu biasanya bisa diuji dengan mengalihkan, kita ambil batas A dan B tadi, kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya, dihitung, kemudian dikalikan. Kalau ternyata hasil perkalian antara hasil fungsi di mana A dimasukkan sebagai variabel dan B dimasukkan sebagai variabel dikalikan, hasilnya kurang dari 0, maka bisa dipastikan, karena ini sudah diuji berkali-kali oleh matematikawan ya, bisa dipastikan terjadi beberapa kali terjadi satu atau lebih perpotongan terhadap sumbu X di mana jumlah perpotongannya pasti ganjil ya. Kemungkinan kedua, kalau A dan B tadi dimasukkan ke dalam fungsi, hasilnya dikalikan dan nilainya lebih besar dari 0, maka terdapat akar yang genap atau jumlah perpotongan dari sumbu X dan grafiknya yang berjumlah genap atau tidak ada sama sekali ya. 0 ini dianggap genap ya. Jadi itu cara pengujiannya. Nah, kalau Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan satu kali saja untuk sebuah persamaan nonlinear, sehingga kita lebih mudah menghitungnya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh, langsung saja kita ke contohnya. Sebuah fungsi e pangkat x min 5x kuadrat, jelas ini ada perpangkatan x karena fungsinya fungsi x ya, variabelnya, maka ini persamaan nonlinear. Dicari solusi persamaan atau akar persamaannya menggunakan selang tertutup dengan range A min ditentukan min 0,5 dan B 1,4 ya. Seperti yang disebutkan di awal tadi, caranya yang pertama, nilai A min 0,5 masukkan ke dalam fx, kemudian nilai B nya juga ya, nilai B nya juga. Kemudian ini kalau kita pakai Excel ya, akan didapatkan seperti ini ya, angka hasil pengisian X ke dalam fx nya antara min 0,5 sampai 1,4 terbawah ya. Dicoba satu-satu dengan jeda atau space 0,1 ya. Jadi mulai dari min 0,5, min 0,4 dan seterusnya sampai ketemu 1,4. Kemudian dimasukkan hasilnya, kemudian dicari titik di mana nilainya sangat kecil atau mendekati 0. Nah, dari angka ini kita dapatkan nilai terkecilnya adalah di sini ya, di titik 0,6 ya. Kita lihat setelah dan sebelum 0,6, 0,5 dan 0,7 nilainya membesar, berarti solusi persamaannya dengan metode numerik dengan selang tertutup min 0,5 sampai 1,4 itu berada di 0,6 dengan catatan jeda atau space iterasinya 0,1 ya di titik ini ya. Seperti halnya solusi persamaan untuk metode numerik selalu tidak tepat seperti analitis. Kalau analitis Anda dapatkan persis 0 ya, tapi kalau dalam metode numerik kita ingat
metodenya metode hampiran atau metode pendekatan, sehingga titik yang paling mendekati hasil analitis itulah yang diambil. Ya, kalau misalnya space-nya kita perkecil, apakah boleh? Ya boleh saja. Kalau Anda space-nya perkecil 0,05 misalnya, maka nanti hasilnya akan didapatkan lebih mendekati lagi. Ya. Bisa 0,65 atau 0,55 yang mendekati nolnya, ya. Itu perlu diuji dengan perhitungan ini. Nah, seperti itu kira-kira cara mencari solusi bersamaan dengan selang tertutup A sampai B, ya. Nah, kemudian metode tertutup pun masih ada beberapa cara lain, ya. Di antaranya adalah metode bagi dua dan metode regula falsi, ya. Bisection dan regula falsi. Dua metode tertutup ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat mendapatkan solusi, ya. Mempercepat, ya. Kalau tadi dalam metode yang konvensional kan ini di iterasi per space tertentu 0,1 diulang-ulang terus, ya. Tapi kalau dalam metode bisection atau bagi dua, untuk mempercepat tidak dilakukan iterasi seperti itu, tapi dilakukan dengan cara ini dia. Nah, ini lebih cepat, ya. Ini diasumsikan fungsinya, ya, fungsinya y sama dengan fx dengan grafik seperti ini. Kemudian sama dengan cara yang konvensional, kita tentukan A range kiri dan B range kanan. Tapi tidak dilakukan iterasi A melompat ke ditambah 0,1 tambah 0,1, enggak, tapi langsung dibagi dua. Jadi begini. Setelah kita masukkan A dan B, kemudian kita cari nilai tengah antara A dan B nya, yaitu di C0. Nah, nilai C0 nya kemudian kita masukkan ke dalam fx, ya. Kemudian dilihat apakah C0 ini mendekati 0 atau enggak. Kalau masih belum, kita masukkan lagi C0 terhadap C0 dan B dibagi dua menghasilkan 1, kemudian kita masukkan lagi ke dalam fx. Kalau masih belum mendekati 0, kita coba lagi C1 dan B dijumlah dan dibagi 2 mendapatkan C2, kemudian kita masukkan ke dalam fx. Nah, dengan cara seperti ini, bisection ini, maka jumlah iterasinya jauh lebih pendek dari yang tadinya berapa kali nih, sekitar 20 lebih, ya, 20 lebih iterasi. Dengan metode bisection hanya 4 kali, ya. Jadi akan meningkatkan performa komputasi karena jumlah iterasinya yang pendek dan waktunya juga lebih efisien dalam pencarian solusi. Itu metode biseksi, ya. Ini beberapa ketentuan yang normatif dalam pencariannya, dan ini ada bentuk codingnya tapi dalam bahasa Pascal, ya, untuk bisection. Nah, ini contoh bisection untuk fungsi yang sama seperti konvensional tadi. Tadi sampai 20-an, ini cuman didapatkan berapa ini? 16, ya.
16 sudah didapatkan nilai terkecil yang errornya sangat rendah ya, 0,00008. Ini kan berapa angka di belakang koma ini? 7 angka di belakang koma ya, atau 6 angka di belakang koma. Error atau galatnya sangat kecil ya, dan ini yang kemudian diambil sebagai solusi persamaannya. Sebetulnya apakah boleh kita mengambil ini? Boleh saja. Sampai di iterasi ke-8 kita ambil sebagai solusi juga sudah cukup kalau menurut saya. Karena dengan konvensional itu cuma didapatkan berapa angka di belakang koma tadi. Nah, ini 2 angka di belakang koma ya. Nih. 2 angka di belakang koma. Jauh lebih efisien atau lebih mendekati kalau kita pilih yang bisection dan iterasinya di iterasi ke 9 ini sudah cukup ya. 4 angka atau 3 angka di belakang koma. Sehingga solusinya di sini kalau di dalam konvensional tadi 0,6 persis, kalau di bisection 0,605263 ya, lebih panjang tapi lebih akurat. Gitu ya, solusi bagi 2.